Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Aryani Dwi Kusumawardhani selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi. Di sini izin memperkenalkan diri, nama Vina Nafrila, NPM 2011-060432 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video mengenai subbab materi yang ada pada mata kuliah evolusi, yaitu pada subbab materi sejarah evolusi, yang mana tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi dari tugas UAS. Sejarah evolusi. Baik, di sini akan saya jelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama, pengertian dari evolusi. Yang kedua, sejarah evolusi. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai bukti-bukti terjadinya evolusi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari evolusi. Nah, evolusi adalah salah satu cabang dari ilmu dalam biologi yang mempelajari perubahan sifat populasi organisme dari waktu ke waktu. Nah, dengan kata lain, populasi adalah unit dari evolusi. Nah, gen, individu, dan spesies juga berperan, tetapi itu adalah perubahan populasi yang menjadi ciri dari evolusi. Evolusi hanya bisa terjadi bila ada variasi sifat yang diwariskan dalam populasi. Sumber utama variasi adalah mutasi, rekombinasi genetik, dan aliran gen atau gen flow. Selanjutnya mengenai sejarah dari evolusi. Gagasan tentang evolusi biologi ini sudah ada sejak zaman dahulu, khususnya di antara ahli filsafat Yunani serta ahli filsafat India. Namun, teori ilmiah evolusi belum mapan sampai dengan abad ke-18 dan 19. Pemahaman modern tentang evolusi didasarkan pada teori seleksi alam yang pertama kali diperkenalkan dalam karya ilmiah bersama antara Charles Darwin dan Alfred Russel pada tahun 1858 dan dipopulerkan di dalam buku Darwin yang berjudul The Origin of Species pada tahun 1859. Pada tahun 1930-an, para ilmuwan ini mengkombinasikan teori seleksi alam Darwin dengan teori hereditas dari Mendel untuk menentukan sintesis evolusi modern. Adapun beberapa tokoh yang berperan dalam perkembangan teori evolusi, yang pertama ini pada masa pra-Darwin itu ada Aristoteles, Plato, Leeuwenhoek, lalu ada Linnaeus, Buffon, Hooke, dan lainnya, di mana dalam pemikirannya memiliki kedekatan dengan mitos sehingga pendapatnya ini jauh lebih mencolok sebagai fiksi ilmiah. Konsep-konsep utama yang berkembang pada masa itu, yang pertama sampai dengan abad ke-18, di mana pemahaman yang berkembang adalah bahwa organisme adalah sebagai ciptaan Tuhan, sehingga dalam bahasa biologi tentang asal-usul kehidupan disebut sebagai teori ciptaan khusus atau the special creation. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda yang tidak hidup, ataupun dikenal dengan konsep generatio spontane. Yang kedua, adanya kelainan atau cacat tubuh adalah sebagai kutukan, jadi bukanlah sebagai perubahan makhluk hidup yang dilatar belakangi oleh seleksi alam ataupun perubahan genetik seperti mutasi dari makhluk hidup. Di sini ada salah satu gambar di mana di sini adalah penyandang sindrom Down, di mana kita ketahui bersama bahwasanya mutasi dari kromosom yang mengakibatkan bertambahnya jumlah kromosom pada jumlah kromosom ke-21, yang mana di sini ada kromosom ekstra sehingga pada kromosom 21 itu menjadi trisomi. Yang selanjutnya adalah teori evolusi dan seleksi alam. Darwin dalam bukunya On the Origin of Species pada tahun 1859 menyatakan 2 hal penting dalam teori evolusi, yaitu yang pertama menyatakan bahwa spesies-spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies nenek moyang di masa lalu, dan yang kedua, perkembangan spesies dipengaruhi oleh adanya seleksi alam dan variasi antara populasi. Selanjutnya mengenai bukti-bukti terjadinya evolusi.
Nah, evolusi biologi ini meninggalkan tanda-tanda yang dapat diamati yang merupakan bukti pengaruh pada kehidupan di masa lalu dan sekarang. Untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa proses evolusi itu ada, kita dapat melakukan pendekatan terhadap kenyataan ataupun fakta yang ada di sekitar kita. Walaupun dapat tidaknya kenyataan-kenyataan tersebut itu dijadikan bahan bukti adanya evolusi tergantung dari interpretasi para pakar yang bersangkutan. Beberapa petunjuk adanya evolusi yaitu yang pertama, adanya peninggalan fosil di berbagai lapisan batuan bumi. Yang kedua, anatomi perbandingan. Yang ketiga, adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Yang keempat, bukti biografi. Yang kelima, perbandingan fisiologi. Yang keenam, embriologi perbandingan. Dan yang ketujuh adalah bukti molekuler. Bukti dari paleontologi ataupun ilmu yang mempelajari tentang fosil, di mana fosil ini adalah replika ataupun peninggalan bersejarah organisme dari masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan, yang kemudian fosil ini bersamaan dengan anatomi perbandingan dari hewan dan tumbuhan yang ada sekarang merupakan catatan dari morfologi ataupun anatomi dari suatu spesies. Selanjutnya, dengan membandingkan antara keduanya ini, kita bisa menentukan spesies yang hidup di masa lalu dengan spesies yang ada sekarang. Nah, nantinya ahli paleontologis ataupun ahli fosil ini dapat menyimpulkan ataupun menduga garis keturunan dari spesies tersebut. Sebagai contoh, adanya fosil bayi mamut yang terperangkap dalam es yang diperkirakan hidup 22.000 tahun yang lalu. Yang selanjutnya adalah bukti distribusi geografis spesies ataupun biografi. Adalah hal yang pertama kali memberikan ide akan adanya evolusi kepada Darwin. Pulau-pulau memiliki banyak spesies dengan tumbuhan dan hewan yang bersifat asli ataupun tidak ditemukan di tempat lain. Namun sangat erat hubungannya kekerabatannya dengan spesies di daratan utama terdekat dengan pulau tersebut, padahal memiliki iklim yang berbeda. Nah, sebagai contoh, Australia ini merupakan tempat tinggal bagi begitu banyaknya mamalia yang berkantung, ataupun disebut dengan marsupial, tempat di mana di sana banyak sekali ditemukan mamalia berkantung. Akan tetapi, di sana relatif sangat sedikit hewan yang memiliki plasenta. Hal ini dikarenakan nenek moyang umum mereka, yaitu mamalia berplasenta, hidup sebelum tenggelamnya jembatan masa lampau antara Australia dan Asia. Nah, Darwin mencatat bahwa tumbuhan dan hewan di daerah iklim sedang Amerika Selatan itu lebih dekat kekerabatannya dengan spesies yang hidup di daratan tropis benua tersebut dibandingkan dengan spesies di daerah iklim sama namun hidup di lain benua. Penjelasan yang paling tepat adalah organisme yang ada pada suatu pulau memiliki kekerabatan dengan organisme yang ada pada pulau terdekatnya karena mereka berkembang dari nenek moyang yang sama. Yang selanjutnya adalah petunjuk dari alat tubuh yang tersisa. Nah, organ vestigial ataupun organ yang tersisa ini merupakan sisa-sisa histologi dari struktur yang memiliki fungsi penting pada leluhurnya, merupakan bukti evolusi melalui seleksi alam pada morfologi beberapa hewan vertebrata dan juga pada manusia. Dapat ditemukan adanya struktur vestigial, yaitu suatu bentuk anatomi yang berkembang dan berfungsi sempurna dan akan tereduksi. Sebagai contoh pada manusia ini adalah tulang ekor. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.